Selamat sore Pak dan teman-teman. Di sini saya atas nama Poppy Latule, NIM 2019-32062, kelas B semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen konflik, tipe, strategi, dan fungsi dalam bisnis. Yang pertama, konflik dalam sebuah bisnis memang sangat rawan, mengingatkan persaingan bisnis yang amat ketat menjadikan konflik tak dapat dihindari. Yang kedua, manajemen adalah pengelolaan untuk mengatur sebuah organisasi atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan konflik adalah proses dua orang atau lebih yang melakukan tindakan untuk menyingkirkan orang lain. Di sini saya akan menjelaskan tipe-tipe manajemen konflik yang harus Anda ketahui. Yang pertama, accommodating, yang kedua, avoiding, yang ketiga, compromising, yang keempat, collaborating, yang kelima, competing, yang ketujuh, collaboration. Di sini saya akan menjelaskan dari tipe manajemen konflik yang Anda ketahui. Salah satunya avoiding. Avoiding adalah sebuah upaya untuk menghindari sebuah konflik agar tidak terlibat di dalamnya. Hal ini menjadi cara efektif agar lingkungan terhindar dari konflik. Yang berikut, strategi manajemen konflik. Selain cara menyelesaikan konflik yang Anda harus ketahui awal mula terjadinya konflik tersebut, kita harus mempelajari agar tidak salah langkah dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengenali konflik yang terjadi. Yang pertama, pengenalan. Sebelum masuk lebih dari ke konflik yang sedang terjadi, terlebih dahulu Anda harus tahu akar atau awal mula konflik terjadi. Dalam harus tahu keadaan sekitar ketika konflik belum ada sedangkan terjadi. Yang kedua, diagnosa. Jika sudah mendapatkan informasi yang ingin diperoleh seperti siapa saja yang berkonflik, apa konflik yang dipermasalahkan, awal mula terjadinya konflik. Yang ketiga, menyepakati solusi. Jika sudah memikirkan solusi yang tepat, langkah berikutnya adalah menyepakati solusi yang dirasa paling tepat untuk mengakhiri konflik. Yang keempat, pelaksanaan. Setelah solusi disepakati bersama, maka langkah selanjutnya adalah sebuah pihak harus melaksanakan serta menerima solusi yang telah disepakati. Yang kelima, evaluasi. Setelah konflik selesai, lakukan evaluasi bersama-sama, musyawarah hal-hal yang bisa menghindari konflik lagi di depannya. Yang berikut, fungsi manajemen konflik. Pasti banyak yang bertanya-tanya, apa fungsi manajemen konflik? Yang pertama, meningkatkan kinerja dalam kreatif karyawan. Dalam manajemen konflik, mengeluarkan pendapat menjadi sarana yang tepat bagi karyawan. Yang kedua, mengembangkan kemampuan karyawan. Dengan adanya manajemen konflik, secara langsung akan mengasahkan kemampuan para karyawan untuk lebih berpikir logis, kreatif, dan rasional. Yang berikut, melatih kemampuan menyelesaikan konflik. Dalam sebuah perusahaan, konflik pasti akan terus terjadi. Perusahaan yang pernah mengalami konflik akan lebih berkembang dan maju. Yang berikut, meningkatkan rasa saling menghormati. Dengan manajemen konflik akan ada berbagai pendapat yang muncul. Pendapatan yang berbeda-beda bisa menimbulkan sebuah pemecahan. Namun itu tantangannya bagaimana Anda bisa menghormati pendapat orang lain dan tidak menjatuhkannya. Demikianlah hasil presentasi saya. Terima kasih.